Di abad ke-17 di Jepang, penduduk desa di perbukitan Handayama yang terletak di Shizuoka menyadari bahwa beberapa orang penghuninya telah menghilang satu persatu. Para perangkat desa pun membentuk tim pencari, dan dalam pencariannya mereka menemukan potongan pakaian di hutan. Mereka pun melanjutkan pencarian lebih jauh ke atas bukit, dengan harapan menemukan orang-orang yang hilang. Berjam-jam kemudian, mereka menemukan gubuk tua, terisolasi dari perumahan. Gubuk yang terlihat mengerikan, tanpa tanda-tanda kehidupan. Salah seorang memasuki tempat itu dengan hati-hati, membuka tirai dan melihat ke dalam. Bau bangkai busuk pun tercium menyengat. Terlihat tulang-tulang dan isi perut manusia di sebelah sebuah panci besar di atas arang. Dan di pojok terlihat nenek tua buta meringkuk ketakutan. Nenek itu pun ditangkap dengan mudah dan akan dibawa ke desa untuk diadili. Tidak seorang pun akan memahami bagaimana seseorang yang tua dan lemah mampu menculik dan membunuh orang-orang desa. Nenek itu pun dituduh sebagai penyihir dan ia akan diadili karenanya. Kepalanya dikarungi dan kakinya diikatkan dengan batu besar. Ia pun dibuang ke sungai. Hidupnya akan ditentukan oleh nasib. Apabila ia muncul kembali ke permukaan, maka ia akan dinyatakan bersalah dan akan dieksekusi. Namun, apabila ia tenggelam, ia akan dinyatakan tidak bersalah. Para penduduk desa pun menyaksikan kejadian itu selama beberapa menit. Tidak ada satupun tanda-tanda menunjukkan bahwa nenek itu akan muncul. Puas membuktikan bahwa ia bukanlah penyihir, mereka pun menariknya ke permukaan. Namun di ujung tali itu tidak ada siapapun. Nenek itu menghilang. Keadaan desa pun kembali damai selama beberapa tahun. Sampai seseorang petani desa melihat sesosok nenek tua dengan karung yang masih terikat di kepalanya di atas bukit. Ia pun lari untuk memberitahu kejadian ini kepada para perangkat desa. Namun mereka tidak percaya akan hal tersebut, walaupun ia sudah bersumpah tentang apa yang dilihatnya. Di minggu berikutnya, beberapa orang penduduk desa pun kembali menghilang. Sepertinya nenek tua itu berhasil kabur dan kembali menculik orang-orang di desa saat mereka tidur. Ia pun dijuluki Handayama Sama. Dan untuk beberapa tahun ke depan, para penduduk hidup dalam ketakutan. Takut akan kembalinya Handayama Sama untuk menculik para penduduk. 5 orang penduduk telah menghilang tanpa jejak selama beberapa tahun ini. Dan setelah itu kemunculan Handayama Sama pun berhenti selama 200 tahun. Sampai pada saat ini, di daerah Handayama pada zaman modern. Anak-anak sedang bermain bola bersama di Taman Handataki. Saat seorang anak melempar bola jauh hingga masuk ke semak-semak. Seorang anak perempuan pun lari untuk mengambil bola itu ke semak-semak. Dan pada saat itu, ia melihat Handayama Sama sedang berdiri diam di semak-semak dengan bola di kakinya. Anak kecil itu hanya bisa diam membeku ketakutan karena anak ini tahu siapa yang dihadapinya. Ia sangat hafal dengan kisahnya. Orang tuanya selalu menakutinya dengan kisah ini sebagai ancaman. Ancaman apabila ia nakal, Handayama Sama akan datang untuk menculiknya. Ada beberapa laporan tentang kemunculan Handayama Sama saat itu. Namun polisi mengabaikan laporan tersebut dan menyatakannya sebagai hoax. Tapi faktanya, gadis kecil itu tidak pulang ke rumah saat itu dan telah menghilang tanpa jejak. Tubuhnya tidak pernah ditemukan dan Handayama Sama pun tidak terlihat lagi setelah itu. Tapi itu hanya masalah waktu. Sampai nanti ia akan kembali untuk membalaskan dendamnya kepada para penduduk di Handayama.